자식! 저 자식! 역시! 형님 일어나신 거죠? 축하합니다. 다시 만날 일 없을 거다. 난 너에 대한 기대를 버렸다. 지금은 제가 전혀 그런 생각이 없네요. 저번에 약속 어긴 거 벌칙하세요. 장수사 이걸로 쓰세요. 아, 이렇게? 언제나 어디 어느 곳이든. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Lobster. Tanpa berlama lagi, episode 16, episode terakhir. Mari kita review. 좋아요. Ko Yang-hee bersiap membalaskan sakit hatinya. Begitu melihat So Tae-pyung, ia pun berniat menusuknya. Tapi Ji-hwan melihat hal itu dan merelakan dirinya lah yang terkena tusukan. Sedangkan Jae-soo hanya bisa berteriak dan Hyun-woo pun datang. Ia terkaget melihat kondisi Ji-hwan. Tak lama polisi juga datang. Para gangster itu pun kocar-kacir. Sedangkan So Tae-pyung masih terpaku melihat Ji-hwan yang tak sadarkan diri. So Tae-pyung pun dengan mudah diborgol. Hyun-woo dan Jae-soo mencoba membangunkan Ji-hwan, tapi ia terdiam saja. Segera Ji-hwan dibawa ke rumah sakit dan Ji-hwan pun mengalami koma. Entah kapan ia akan siuman. Para rusa haus pun menangis histeris. Sedangkan Eun-ha mencoba tegar dan meminta yang lainnya untuk meneruskan pekerjaan mereka. Dan kini nyali Ko Yang-hee ciut karena kini Lee Kang-gil tak berada dalam satu kubu dengannya lagi. Sedangkan So Tae-pyung masih saja bungkam ketika diinterogasi Hyun-woo. Ia hanya menanyakan kabarnya Ji-hwan saja. Kini semua orang sudah merindukan sosok Ji-hwan. Dan Eun-ha baru kembali membeli perlengkapan. Begitu membuka pintu, Eun-ha sungguh terkejut karena melihat Ji-hwan yang sudah siuman. Ia pun segera memeluk Ji-hwan dengan erat. Bagaimana Ji-hwan bisa siuman? Ternyata tadi Jae-soo datang dan usil mencabuti uban di rambutnya Ji-hwan. Ji-hwan pun mulai menggerakkan lengannya dan karena saking sakitnya dicabuti terus, Ji-hwan pun akhirnya siuman. Jae-soo langsung heboh dan berisik sekali membuat Ji-hwan pusing saja. Dan kini semua orang pun dikabari mengenai Ji-hwan yang sudah siuman. Semuanya pun merasa lega. Tak luput, So Tae-pyung pun diberitahu. Dengan wajah lega mendengar hal itu, So Tae-pyung pun akhirnya bersedia untuk diinterogasi. Jaksa Hyun-woo datang menjenguk. Ia langsung memberitahu jika So Tae-pyung sudah mengakui semua kejahatannya, yang setidaknya akan dikurung penjara kurang lebih 5 tahun. Ji-hwan lalu mendatangi ayahnya yang kini sudah memakai baju tahanan. Sebagai anak, Ji-hwan meminta maaf. Juga berkata jika ia bukanlah anak yang diinginkan ayahnya. Begitupun sebaliknya, ayahnya bukanlah orang yang diinginkan Ji-hwan. Dan dengan nada datar, So Tae-pyung pun berkata jika mulai kini Ji-hwan bukanlah anaknya. Dan ini kali terakhir mereka bertemu. Ia sudah tak mengharapkan apapun lagi pada Ji-hwan. Kini rusa haus pun membuatkan pesta untuk Ji-hwan. Tapi Ji-hwan hanya ingin berduaan dengan Eun-ha saja. Ia pun memainkan trik agar dibiarkan berduaan. Dan benar saja, setelah mengganti perban, Ji-hwan tak membiarkan Eun-ha pergi dari kamarnya, meminta untuk ditemani dan akhirnya keduanya pun selepetan. Hari-hari pun berlalu. Kini rumah rusa haus menjadi ramai karena ada pesta perayaan 100 hari anaknya Il-young dan Mi-ho. Sedangkan di kantor, asisten Hyun-woo ternyata tak pantang menyerah. Ia masih saja membujuk atasannya itu untuk ikut kencan buta dengan kenalannya. Tapi Hyun-woo menolak karena kini ia tak sedang mencari suatu hubungan. Dan karena ditolak, akhirnya asisten menagih janji Hyun-woo dulu. Karena beberapa bulan lalu ia sudah membatalkan kencannya. Maka sesuai janji, Hyun-woo harus menuliskan nama dengan bokongnya. Dan kini Hyun-woo nampaknya sudah benar-benar move on dari Eun-ha. Ia hanya menginginkan Eun-ha bahagia, tapi saat ini masih belum bisa menyukai gadis lain. Kembali ke rumah,
Rusa House sedang membahas pernikahan dan jika bosnya menikah, maka mereka harus mencari rumah baru. Tapi yang lainnya dengan polos bingung, kenapa harus pisah rumah? Kan selama ini mereka tinggal bersama. Dan Jiwon pun mengalami momen lagi. Ia mematung, terdiam sambil tersenyum karena terpesona melihat Eunha yang sedang menggendong anaknya Miho. Bahkan Jiwon lagi-lagi harus dibopong oleh yang lainnya. Rusa House menjamu orang tua Miho dengan begitu baik. Dan sepertinya kini Jiwon sudah siap dengan pernikahan. Tapi saat akan mengemukakannya pada Eunha, selalu saja ada kendala. Bahkan sampai tak fokus ketika sedang rapat di presentasi menu barunya Manho. Manho merasa terabaikan karena Jiwon menikmati momennya lagi. Dan Jiwon pun baru menyadari, seharusnya tempo hari ia tak berkata tidak tertarik untuk menikah. Dan begitu disadarkan, Jiwon pun bergegas pergi karena harus menemui Eunha. Eunha kini sudah sukses. Ia memiliki begitu banyak pengikut. Ia tampak menikmati waktunya bermain bersama anak-anak. Jiwon melihatnya dari kejauhan. Ia pun membayangkan hal-hal yang sudah mereka lalui bersama hingga berada di titik saat ini. Jiwon bersiap melamar Eunha. Untungnya Il-yong menelpon dan sudah bisa membaca pergerakan dari bos polosnya itu. Jadi memintanya untuk mundur karena Jiwon hanya akan melamarnya dengan tangan kosong. Jiwon sampai kepikiran tentang acara melamarnya. Il-yong awalnya berniat membantu tapi Jiwon malah gengsi. Katanya ia bisa sendiri. Miho dan Il-yong baru saja mau menikmati mesra-mesraan. Tapi tak lama ayah dan ibu datang. Ibu yang peka sudah datang di waktu yang salah mengajak suaminya untuk pergi. Tapi ayah mah tak peka. Akhirnya acara mesra-mesraan itu gagal diganti dengan minum bersama mertua. Sementara itu Jae-soo dan Manho ikut kencan buta dengan dandanan yang super niat, tak seperti mereka biasanya. Dan mereka pun harus tertolak karena tingkah mereka yang super unik itu. Eunha pulang ke rumah dan begitu terkejut karena melihat lampu-lampu indah menyala di taman. Juga melihat Jiwon yang berpakaian manis dan begitu rapih. Akhirnya Jiwon secara resmi melamar Eunha. Para Rusa House pun mengintip kejadian bersejarah itu. Dan kini dengan bangga juga pakaian yang keren, Eunha dan para pria Rusa akan bermain bersama dengan anak-anak. Dan akhirnya Eunha dan pria Rusa pun berpamitan. Dan itulah akhir dari drama My Sweet Monster.